Sobat Merdeka, selamat datang di podcast Kampus Merdeka dengan saya host Karina Syahna. Dan hari ini seneng banget karena mau kedatangan narasumber yang tentunya adalah seorang Sobat Merdeka abadi banget nih. Karena ini inspiring banget, menginspirasi banget sosok yang datang hari ini. Langsung aja yuk kita kenalan sama Ati Rahma. Halo Kak. Halo Ati, apa kabar kamu? Halo, baik. Kak Karina apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Makasih loh udah mau datang ngobrol bareng-bareng. Sama-sama. Makasih juga ya kesempatan baiknya. Oh pastinya dong, karena di sini pasti Sobat Merdeka banyak banget pengen tahu pengalaman dari Kak Ati gitu ya. Nah, Ati ini walaupun masih muda ya, tergolong muda, tapi prestasi-prestasinya itu luar biasa, bisa menjadi panutan para Sobat Merdeka semua. Dan makanya biar nggak penasaran, kita langsung tanya-tanya aja ya sama Ati, nggak apa-apa ya? Oke, silakan Kak. Oke, jadi Ati kalau boleh tahu, Mhm. kamu tuh kesibukannya tuh apa sekarang? Dan boleh juga kenalin dirinya. Oke, jadi halo Sobat Merdeka, salam kenal, aku Ati Rahma. Saat ini aku baru aja lulus. Wih, selamat, congratulations. Asik banget, baru lulus S2 dari University of Bristol. Dulu S1-nya di Universitas Negeri Yogyakarta. Wow. Nah, kebetulan saat ini kesibukannya karena memang baru lulus, masih sedikit meneliti, nulis-nulis Oke. publikasi jurnal juga di Scopus, kemudian sambil mengisi beberapa event. Tadi sempat ke-mention S2-nya di Bristol gitu ya, S1-nya di Jogja. Boleh ceritain nggak jurusan-jurusannya apa aja nih, Ti? Oke, dulu di S1 Universitas Negeri Yogyakarta, saya ambil jurusan pendidikan fisika. Oke, Itu pendidikan masuk fisika. FMIPA di UNY. Kemudian di Bristol, alhamdulillah saya diterima di jurusan Nanoscience and Functional Nanomaterials. Wow. Masuk School of Physics. Kok bisa itu tiba-tiba dari Jogja, jauh banget lompatnya ke Bristol gitu? Yang gak nyangka banget Kak, aku alhamdulillah dapat beasiswa Kak dari Kemendikbud, namanya Beasiswa Indonesia Maju. Emang kamu passion-nya emang yang berat-berat gitu? Sukanya yang tantangan-tantangan challenge gitu? Atau emang apa nih kok tiba-tiba ngambilnya arahnya ke sana? Suka sih Kak, emang dari kecil suka banget sama fisika. Kemudian di UNY, saya pendidikan fisika karena juga saya suka ngajar. Oh, Nah, kebetulan nice. karena sering eksperimen juga, publikasi bersama dosen. Terus kebetulan di Bristol ada jurusan yang sama, tentang nanoscience juga. Jadi saya ke sana Kak. Ati bilang katanya suka ngajar. Nah, terus tiba-tiba ke Bristol, ada beasiswanya. Beasiswanya sempat mention ke Mendikbud. Iya. Nah, jadi kan pasti teman-teman dari Sobat Merdeka ini penasaran dong. Ini program apa sih spesifiknya gitu ya, kalau dari Ati sendiri ya. Jadi Ati boleh ceritain gak sih sebenarnya tuh dari Jogja, terus tiba-tiba dapat beasiswa ke Bristol itu ada program beasiswa apa nih Ti yang kita harus tahu nih? Jadi awal mula pas waktu S1 saya ikut namanya kampus pengajar. Jadi dari kampus pengajar dulu. Oke, itulah bumbu rahasianya ya, resepnya ya Sobat Merdeka, oke. Kemudian tahun 2021 awal-awal pandemi di situ saya mengabdi ke pelosok Madura. Kebetulan saya dari Madura teman-teman. Oh, Jadi nih saya balik orang lagi ke rumah. Madura, kembali ke rumah ya sambil mengajar ya. Belajar Oke. sambil berdampak. Ya. Nah, kemudian saya sempat mengabdi selama 3-4 bulan karena waktu itu kampus mengajar angkatan pertama, Kak. Oh, tapi 2021 itu udah mulai offline kan berarti ke kegiatan kampus mengajarnya ini di Madura. Idealnya online ya Kak, karena masih banyak ini. Cuma karena di Madura itu kebetulan tempat saya mengabdi itu pelosok teman-teman. Jadi teman-teman bisa bayangkan Sobat Merdeka ya, ini saya tahu banget desa tempat saya mengabdi itu susah sinyal. Pun adik-adik di sana itu nggak punya HP untuk pembelajaran daring tuh susah. Jadi memang harus ke sekolah dan juga pun saya juga ke rumah-rumah Kak. Oh, umur berapa nih range-nya yang diajarin? SD kelas 1 sampai kelas 6, Kak. Itu kan berarti masih awal-awal program pertamanya tuh katanya ya? Iya. Pertama kalinya kampus mengajar ada. Kamu tahu kampus mengajar itu dari mana? Jadi dulu di UNY itu Kak, awal-awal banget ada sosialisasi di rektorat. Nah, kebetulan saya lihat, oh kampus mengajar itu inline banget sama jurusan saya.
Saya kan pendidikan fisika. Nah, kemudian dari kampus mengajar itu ternyata bisa direkognisi. Bisa ditransfer ke SKS mata kuliah. Sekalian ya. Terus untuk pilihannya mau ke daerah mana, itu semua prosesnya gimana? Kalau dulu waktu kampus mengajar pertama, kita bisa memilih dari sekolah yang sudah di-list. Karena sekolahnya itu yang akreditasinya C, Kak. Itu pas semester berapa tuh, Ti, kamu? Aku ikut kampus mengajar semester 6. Dan mata kuliah yang dikonversikan di semester 7, Kak. KKN sama PPL. PPL itu magang ngajarnya anak pendidikan. Yes, ya. Semester 7, semester magang ya semuanya teman-teman ya. Jadi ada banyak tuh program yang gak cuma bisa magang doang, tapi kalau misalnya ikut yang kampus mengajar ini, jatuhnya kita mengajar ya, programnya mengajar ke pelosok-pelosok atau daerah-daerah gitu. Emang suka ngajar atau emang seneng aja ketemu anak-anak di pelosok atau gimana gitu? Maksudnya kamu ada cerita-cerita di balik itu nggak tentang artinya kayak gitu? Pengen banget nambah pengalaman sih, Kak. Karena waktu di Jogja kan sempet juga tuh, Kak, sebagai mahasiswa pendidikan kan ke sekolah-sekolah. Nah, ternyata setelah saya lihat, mengalami gap pendidikan yang saya pelajari di perguruan tinggi dengan apa yang terjadi di sekolah desa pelosok itu jauh banget. Oh ya pasti. Iya. Yang teori saya pelajari sama realita di kelas tuh gapnya banyak betul, banget, betul. Susah nggak sih daftarnya atau ada banyak nggak sih yang juga mau ikutan? Prosesnya gimana tuh, Ti? Wah, kalau prosesnya kampus mengajar pertama ini, kalau dibandingkan dengan kampus mengajar yang sekarang-sekarang ya, Kak, 3 ke atas itu cenderung lebih mudah. Karena kami tidak ada tes yang literasi numerasi gitu. Kalau waktu kampus mengajar pertama itu minta surat rekomendasi, kemudian syarat-syarat IPK dan juga tes kebangsaan itu, Kak. Oh, iya lebih simpel ya. Rekomendasinya ini harus dari mana? Maksudnya at least levelnya apa? Surat izin dari rektorat gitu sih, Kak. administratif aja, administratif aja dari kampus pokoknya ya. Terus Adi tahu nggak waktu itu kayak bersaingnya sama berapa sobat merdeka lainnya yang mengejar program ini di saat yang sama, inget nggak kira-kira? Kayaknya sih ribuan ya, kalau nggak salah inget kayaknya 5 ribuan deh. Wow, 5 ribuan itu termasuk dikit, banyak? Banyak itu, Kak. Banyak Indonesia Raya. Oh, Indonesia Raya. Yang aku denger soal sekarang udah bisa puluhan ribu. Oh iya sih, sekarang ini ya tambah diperbanyak kuotanya. Ya, keren banget sekarang. Nah, terus tiba-tiba nih bisa dapat beasiswa ke Bristol, ada hubungannya nggak nih sama ada kamu banget. Ikut kampus mengajar? Ada banget, Kak. Kak. Boleh banget tuh diceritain ke Sobat Merdeka gimana? Jadi Sobat Merdeka, alhamdulillah dari pengalaman saya ikut kampus mengajar, ini Kemendikbud punya lomba yang diselenggarakan sama Pusat Prestasi Nasional, Puspresnas. Namanya Lomba Inovasi Digital Mahasiswa LIDM di tahun yang sama 2021. Nah, saya ikut kebetulan temanya tentang MBKM. Pas banget dong. Nah, terus alhamdulillah, Kak, saya dapat medali emas. Ini kebetulan saya lombanya lomba poster digital pendidikan. Nah, karya itu saya gubah dari hasil penelitian yang sudah dipublikasikan bersama DPL saya waktu kampus mengajar. Jadi, Sobat Merdeka, aku tuh nggak skripsian loh. Oh gitu? Ya, lulus bebas skripsi karena direkognisi oleh UNY perolehan medali emasnya sehingga saya nggak usah skripsi, Kak. Lulus bebas skripsi. Jadi saya kemarin lulus 3,4 tahun. Wah, gitu. Enak banget ya, cepet banget ya. Jadi lulus bebas skripsi, tapi tentu tetap ada persyaratannya, tapi melalui rekognisi yang medali emas dari kegiatan ini ya, jatuhnya kegiatan dari kampus Merdeka juga ya, kayak gitu. Banget. Itu juga kan nggak kalah penting, nggak kalah sulit gitu ya, daya saingnya juga. Oke, abis itu apa lagi? Saya ikut lagi nih, alhamdulillah kasih kesempatan lagi oleh Puspresnas ikut Talent Challenge. Alhamdulillah juara 1 lagi, Kak. Wah, luar biasa ya. Nih tepuk tangan buat Ati ya. Yang kedua ini lomba apa nih tadi? Talent Challenge. Talent Challenge apa tuh? Kamu buat apa? Lomba kayak presentasi namanya Puncak Prestasi Persembahan Prestasi Indonesia sih, Kak. Itu di akhir tahun dan yang boleh ikut cuma yang dapat medali emas dari lomba-lombanya Puspresnas aja. Oh, jadi udah dari yang bestnya pada dikumpulin, ini di sini dicari best of the bestnya lagi gitu ya. Wah, luar biasa. Dan itu ngebawa kampus mengajar lagi, Kak. Di presentasi tentang study case waktu itu. Oh, ngebawanya study case tentang yang kampus mengajar kamu. Nah, terus belum selesai tuh, masih ada lagi tuh. Nah, kemudian akhirnya saya lulus. Oh, baru lulus.
Akhirnya lulus, kemudian ada bukaan beasiswa dari Kemendikbud, Terus Beasiswa Indonesia gimana? Maju yang termasuk bagian dari Beasiswa Pendidikan Indonesia. Dan itu Oke. angkatan pertama juga, Kak. Saya angkatan pertama. Ah, Kesempatan banget, jadi kayak kesempatan rezeki banget, gitu. iya. Beasiswanya juga karena alhamdulillah ya, Kak, ya beberapa Mhm. rekognisi kemarin, akhirnya saya juga bebas kurasi, Kak. Oh, enak Enak kan? banget dong, tinggal Administrasi udah ini Pak, bukti-buktinya saya kemarin menang ini, sama ini, ikut kampus kampus mengajar. mengajar. Balik lagi ya, maksudnya Mhm. benang merahnya ada dari kampus mengajar ini sih titik pertamanya sih Ti ya sebenarnya ya. Betul, itulah teman-teman Sobat Merdeka makanya ikut program-programnya Kampus Ih, Merdeka. mantap. Tuh, karena langsung contoh nyatanya di sini. Iya, Ati bener-bener ceritain, apa namanya, pengalaman pribadinya ya, dan, maksudnya, bukan cuman ilmu doang, tapi banyak ya, Ti, yang dampaknya ya, Kak, ya. dampaknya. Nah, entar kita akan bahas juga tentang dampaknya. So, sedikit lagi nih yang tentang akhirnya dari beasiswa ini. Mhm. Nah, itu kan berarti program pertama beasiswa tuh, program beasiswa ini yang pertama kali katanya pas Iya. kamu, angkatan kamu. Itu juga banyak nih yang, Wah, yang berangkat untuk S2 dalam Beasiswa Indonesia Maju angkatan pertama cuma 16 orang, Kak. wah, dari? Saya kurang tahu ya dari berapa, tapi biasanya kalau kita bandingkan sama LPDP kan biasanya ribuan ya, Kak, ya. Betul. Ini Beasiswa Indonesia Maju 16 aja Sobat Merdeka. Jadi saya Wah, merasa kayak dapat banget privilege iya, gitu, Kak. bersyukur banget gitu Iya, ya, betul. terpilih banget gitu ya. Tentu si 16 orang ini juga, dia gimana tuh? Kalau Beasiswa Indonesia Maju, itu list perguruan tinggi tujuannya lebih sedikit, Kak, daripada LPDP. Oke. Nah, jadi memang, kampus-kampusnya saya rasa kampus-kampus riset yang udah kayak top banget gitu. Oke. Nah, alhamdulillah saya kemarin diterima di 4 kampus, Kak, gitu. Wow, keren banget. Nih harus jadi panutan nih, 4 kampus apa aja tuh, Ti? Di Bristol, Mhm, kemudian di Glasgow, di oke. Sussex, sama di Aberdeen, Scotland, Keren. gitu. Terus kenapa pilihnya Bristol? Karena di Bristol itu, Kak, alhamdulillah saya juga senang ya, di risetnya nomor 4 se-UK, Oke. kemudian riset kimianya tempat saya Mhm, nge-lab, itu nomor 1, Kak, di UK, dan itu oke. top 10 UK juga. Dan saya senang banget, Kak, karena itu benar-benar memperluas jejaring akademis saya, apalagi dosen-dosen saya itu, Kak, fellow dari Royal Society. Jadi saya punya Mmm, banyak kesempatan, dalam berkarya ilmiah, ikut mhm mhm. konferensi. Alhamdulillah juga teman-teman Sobat Merdeka kemarin saya dapat 2 penghargaan dari Royal Society of Chemistry. Wow, nice. Selamat. Itu Thank pas you. di sana apa gimana? Iya, pas di UK. Boleh ceritain tuh, Ti, kayak gimana tuh? Apa tuh yang kamu dapetin penghargaannya, tentang apa? Saya ikut conference, nah jadi itu tentang penelitian saya tentang material untuk solar panel, Kak. Jadi saya, penelitian saya itu tentang sintesis Tentang solar panel, nanomaterial. Iya, oke. nama materialnya perovskite, itu Mhm. lumayan baru, jadi advance banget penelitiannya dan alhamdulillah di Bristol itu alat-alatnya lengkap, Kak. Kalau saya boleh bilang kayak alat-alat di Kalau bisa Marvel dibawa Avenger pulang, gitu. bawa pulang gitu ya, tapi nggak bisa nih dibawa pulang gitu Iya, ya. bisa advance banget kan. Dan alhamdulillah akhirnya terrekognisi, kemarin dapat juara best poster pertama, jadi poster terbaik dari presentasi Oh. saya, project saya itu di Great Western, Electrochemistry, itu konferensi elektrokimia di Inggris Barat dan juga yang terbesar se-Inggris gitu, ada Keren 2 gitu. banget loh. Alhamdulillah. Wah, prestasinya dibawa-bawa sampai ke negeri orang masalahnya. Jadi nggak cuman kayak, apa namanya, ya udah ke sana ngejalanin tugasnya, tapi you make the best out of it gitu loh dari experience-nya Ati. Itu yang harus dicontoh sama Sobat Merdeka. Betul. Selagi di sana nih, experience apa aja sih yang bisa aku ambil, kesempatan apa aja, karena bisa aja itu juga nggak dapet kalau kita cuman ya udah jalanin aja, kayak gitu, ngerti nggak sih? Without seeking any more information about ya tadi conference dan lain-lain. Jadi itu balik lagi ke Sobat Merdeka ya, kalau wah mau maksimalin kayak Ati ini, aku rekomen banget deh ya. Ada nggak, dampak yang kayaknya tuh bener-bener berasa banget ke kamu bisa secara bisa secara untuk pendidikan, akademis, Mhm. maybe atau portofolio, atau maybe just your self development aja, gimana, Ti? Banyak banget, Kak, dampaknya terus terang. Apalagi saya kan sekarang sebagai peneliti muda ya, atau saintis muda gitu teman-teman, dengan saya pernah mengajar di daerah pelosok gitu, Mhm, kemudian di Madura di ya? Madura ya, kemudian Mhm. tahu di UK risetnya se-advance itu jadi membuka, eee, pengalaman dan juga
kayak daya tarik tersendiri untuk saya tuh. Jadi saya harus balik ke Indonesia. Nah, gitu. Nanti saya akan meneliti medianya apa, dalam rangka apa, ya itu terserah nanti. Tapi ya memang gitu, Kak. Dan saya juga bersyukur dengan saya kuliah keluar, itu memperluas di jaring akademis. Jadi saya alhamdulillah sempat juga dan sampai sekarang masih bermitra dengan beberapa perusahaan saintek internasional seperti Brand, Merck, itu dari Jerman. Kemudian saya juga dapat supply alat dari Jepang juga, Kak. Oh, wow. Haji Cambria. Iya. Dapat supply alat gimana tuh maksudnya? Jadi saya kan kebetulan waktu itu Inggris lagi inflasi ya, Kak ya. Oke. Waktu gara-gara perang itu kan, perang dua kubu. Nah, karena banyak ada namanya strike itu kayak mogok kerja dan semua harga-harga barang tuh naik, termasuk alat-alat lab dan juga barang-barang lab dan analisis lab. Jadi saya sempat nombok, Kak, waktu itu, Kak. Nah, itu tapi supervisor saya baik, jadi supervisor saya tuh yang bayarin. Nah, cuma karena saya kan gak enak ya, jadi akhirnya saya penelitian selanjutnya kayak minta rekomendasi, minta mengajukan kerjasama gitu sama beberapa mitra, iya gitu ya. Pasti orang bisa ngelihat itu dan they're willing pasti untuk kemajuan pendidikan, untuk mungkin juga kemajuan kamu secara pribadi. So, salut banget buat Ati pokoknya. Ini pertanyaan aku buat Sobat Merdeka yang misalnya punya interest yang sama nih, kayak kok gue jadi kayak pengen coba ya, misalnya denger dari podcast kita ini, kok kayak menarik banget ya, kok kayaknya wah dari satu program ini aja bisa ngasih banyak banget manfaat kayak gitu. Menurut kamu tips dulu deh, tips spesifik apa buat Sobat Merdeka yang pengen ikutan program kampus mengajar? Atau secara general juga boleh, flagship lainnya. Jadi Sobat Merdeka kita tuh perlu sangat bersyukur ya, pertama kali ini akhirnya ada program MBKM gitu. Nah, jadi kalau teman-teman pengen ikut dan ingin sekali ikut kampus mengajar, ikut aja teman-teman, serius deh. Apalagi ini kan pengabdian gitu kan, ini juga memperluas jejaring akademik. Dan juga menurut saya dengan adanya program-program MBKM dan kita memilih di situ, itu sama kayak kita memerdekakan diri kita, Kak. Wah, dengan memaksimalkan diri kita, keren. Dan memaksimalkan kesempatan-kesempatan diberikan oleh pemerintah. Ya. Gitu teman-teman. Jadi ini ibaratnya udah disediakan sebaik-baik mungkin buat kalian kayak gitu, buat Sobat Merdeka, kalian lah our future kayak gitu ya. Dan itu tadi tips dari Ati. Nah, tadi kan itu tipsnya nih. Kalau sekarang dari Ati sendiri, harapannya tuh apa? Misalnya untuk program ini boleh? Kalau untuk program MBKM, saya berharap ini akan terus lanjut, Kak. Sampai ke depannya selalu ada gitu. Kemudian kalau bisa di-expand lagi. Dan kalau untuk generasi muda Indonesia ke depan, saya harap sih ini akan menjadi salah satu hal yang sangat keren banget kalau misalkan kita bisa gotong royong sama-sama membangun pendidikan Indonesia. Indonesia juga harus jadi negara maju. Saya selaku saintis juga ingin sekali menciptakan kayak high-tech, kita juga butuh high-tech, tapi di sisi lain kita juga harus membantu tempat-tempat sekolah-sekolah, teman-teman kita, adik-adik kita yang masih istilahnya masih ada di bawah gitu. Jadi kita harus bantu bangkit dari ketertinggalan. Oh iya Sobat Merdeka, aku tuh pernah loh ngajarin satu adik itu yang awalnya nggak tahu setengah ditambah seperempat. Dia masih kelas 4 SD. Terus setelah diajarin, dia juara 1 loh, lomba matematika di kecamatan. Wah, se-impactful itu kan, Kak. Malah kan sesederhana itu ya. Mungkin itu sederhana untuk kita. Tapi buat dia dan orang tuanya big achievement banget. Betul. Ya, dan semoga nanti menghasilkan banyak role model kayak Kak Ati. Ati, sekali lagi terima kasih banyak, sukses terus buat kamu. Terima kasih, Kak. Impian-impiannya tercapai, sukses terus ke depannya. Dan Sobat Merdeka, terima kasih udah tune in lagi di podcastnya Kampus Merdeka. Sampai ketemu lagi kita di video Kampus Merdeka selanjutnya. Bye-bye.